Good morning, students. Nice to see you. I'm Miss Vigati Martina, and my student usually call me Mentor. And today we are going to learn about writing a simple report. Are you ready? So, what are we learning today? We are going to learn about the social function of a report. The second one is the structure of a report. The third one is the language features of a report. And the last one is how to write a simple report. And I will do it in bilingual. Jadi, apa yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar tentang fungsi sosial dari laporan. Yang kedua adalah struktur dari laporan. Yang ketiga adalah fitur bahasa dari laporan. Dan yang terakhir, bagaimana cara membuat laporan sederhana. So the first one, what is report? Jadi, apa itu laporan? Report is a text or a set of paper which tells about an activity which has been done, experienced, or observed. In bahasa Indonesia, it is called laporan. Jadi, laporan adalah sebuah teks atau satu set makalah yang menceritakan tentang sebuah aktivitas yang telah kalian kerjakan atau kalian alami atau kalian amati sebelumnya. Jadi ini tentang sesuatu yang telah terjadi, yang telah kalian lakukan, yang telah kalian alami, ataupun yang kalian amati. There are many kinds of reports, depend on the purpose. Ada banyak sekali jenis laporan tergantung dari tujuannya. For example, journal, ada jurnal, financial report, laporan keuangan, research report, and many more. Laporan penelitian dan masih banyak lagi. For SMK students, you will be making internship report. Untuk anak SMK, biasanya kamu akan membuat laporan magang. Right? Every institution may have its own format for reporting writing. Every institution may have its own format for report writing. Biasanya setiap institusi punya format tersendiri untuk membuat laporan. Jadi misalnya sekolah sudah mempunyai format tersendiri. Atau kampus, sebuah kampus, universitas mempunyai format tersendiri. Atau bahkan sebuah jurnal juga mempunyai format tersendiri jika seseorang ingin menulis sebuah laporan penelitian di situ. However, there are some essential parts that must exist in a report. Tapi ada beberapa bagian esensial yang harus ada pada sebuah laporan. And what are they? These are the essential parts. Ini dia bagian esensial dari sebuah laporan. First is identity. This part tells about the writer and to whom the report is written. Jadi bagian ini itu isinya tentang penulisnya dan untuk siapa laporan ini dibuat. It may include the purpose of writing the report, for example, as the requirement of graduation or something else. Contohnya sebagai syarat untuk kelulusan. Jadi ini juga bisa termasuk tujuan dari penulisan laporan tersebut. It also includes the date and year. It is useful to identify the validity and the relevance of the report. Ini juga termasuk, bagian ini juga termasuk tanggal dan tahun. Tanggal dan tahun tersebut digunakan untuk melihat validitas dan juga relevansi dari laporan tersebut. Karena tanpa adanya tanggal dan tahun, kita tidak bisa melihat apakah data yang tersedia pada laporan tersebut masih relevan untuk digunakan.
The second one is title atau judul. This part gives the general picture of what the report is about. Jadi bagian ini memberikan gambaran tentang apa laporan tersebut. Just like another title ya, seperti judul-judul pada umumnya itu memberikan gambaran tentang isinya. It sometimes covers some important information from the identity part, for example, in a research report or in a journal article. Terkadang judul itu juga sudah memuat beberapa bagian dari identity. Misalnya sudah disebutkan tanggalnya atau sudah disebutkan tujuannya atau seperti itu. The third part is introduction atau pengenalan atau bagian awal. This part tells about the background, the reasons, and the purpose of the activities you are reporting. Jadi di bagian introduction atau pengenalan ini berisi tentang latar belakang atau alasan atau tujuan dari kegiatan yang akan kalian laporkan. In some cases, you need to put some necessary information for the audience about the topic you are talking about. Terkadang di beberapa kasus, di bagian introduction, kalian juga harus memasukkan beberapa informasi penting untuk pembaca tentang topik atau hal yang sedang kalian bicarakan pada laporan tersebut. For example, in internship report, you need to tell about the company or the specific field you are having. Contoh, misalnya pada laporan magang, pada bagian introduction mungkin kalian perlu untuk membicarakan tentang perusahaan tempat kalian magang tersebut. Atau, for example, for a research report untuk laporan penelitian, maybe you need to tell about the background of the research or why you conduct the research and the purpose of the research. Harus disediakan juga latar belakang kenapa melakukan penelitian itu, alasannya kenapa, lalu tujuannya apa. So you are going to put all this information in the introduction part. The next part is findings. Findings atau temuan atau hasil. So this is the core of the report. Jadi ini bagian inti dari sebuah laporan. Here you present the findings or the result of your activities. Disinilah kalian menyajikan temuan-temuan atau hasil-hasil dari hal yang telah kalian lakukan, yang kalian amati, ataupun yang kalian alami. Usually, this part is broken down into some subheadings to give more detailed information. Biasanya bagian ini dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, subheading, atau beberapa subjudul untuk memberikan informasi yang lebih detail. Especially when you have a lot of information in the findings and you need to put some topics in it to make it more clear. Biasanya hal ini untuk ketika kalian punya banyak sekali temuan, punya banyak sekali hal yang harus dibahas, kalian harus membagi-bagi bagian findings ini menjadi beberapa subjudul supaya lebih mudah untuk dipahami dan bisa memberikan informasi yang lebih detail. And the last part is closing. Bagian terakhir adalah closing atau penutup. This is the last part of the report. It contains conclusion, suggestion, and closing statement. Jadi di sini berisi conclusion atau simpulan. Jadi ini berisi tentang kesimpulan dari semua hal yang kalian laporkan di laporan tersebut, terutama di bagian finding. Yang kedua adalah suggestion atau saran, dan yang terakhir adalah closing statement atau kalimat penutup. Okay, that was the essential parts of a report that you need to put in every report. Jadi tadi adalah bagian inti atau yang semua report pasti ada. And there are also some common additional parts.
Jadi ada juga beberapa hal tambahan yang ada pada kebanyakan laporan. Jadi semua itu tergantung dari format yang kalian gunakan untuk menulis laporan tersebut. It depends on the institution where you need to submit your report. Jadi tergantung institusi di mana kalian akan mengumpulkan laporan tersebut. And these are the common additional parts. Ini adalah beberapa tambahan yang biasanya ada pada laporan-laporan. The first one is approval. In Bahasa Indonesia, it is called lembar pengesahan. It is used to validate the report. Jadi yang pertama adalah lembar pengesahan digunakan untuk memvalidasi laporan kalian. Nah, memvalidasi maksudnya adalah mengesahkan. Jika sebuah laporan sudah disahkan, berarti sudah dapat dipertanggungjawabkan isinya. So what you have written in the report can be it is trustable and you are responsible about that. Jadi kalau sudah divalidasi, hasilnya sudah bisa dipertanggungjawabkan. And the second one is preface or acknowledgement. In Bahasa Indonesia, it is called kata pengantar atau prakata. This part tells about your speech of acknowledgement and thanking expressions. Ini biasanya ada di awal bagian kata pengantar. Di sini kalian memberikan semacam sambutan dan juga ucapan-ucapan terima kasih berkaitan dengan kegiatan yang kalian laporkan pada laporan tersebut. It can be you can thank your supervisor, your mentor, probably the company where you have internship, or your lecturer, and a lot more. Di sini kalian bisa memberikan ucapan terima kasih kepada perusahaan tempat kalian magang, guru-guru kalian, pembimbing, dan sebagainya. The third common additional part is table of content, atau dalam bahasa Indonesia disebut daftar isi. It is used to make the reader easier to find the content of the report, especially if the report has many pages. Jadi kalau laporannya berbentuk makalah dengan jumlah halaman yang banyak, biasanya dibutuhkan table of content untuk membuat pembaca lebih mudah menemukan isi dari laporan yang kalian buat. Even in some reports, you also need to make the list of pictures or list of charts or list of figures. Jadi dalam beberapa kasus kalian juga perlu membuat daftar tabel, daftar gambar, dan daftar chart atau grafik misalnya. Jika terdapat banyak gambar atau grafik atau banyak gambar, grafik ataupun tabel, kalian juga perlu membuat daftarnya, daftar isinya, supaya pembaca lebih mudah untuk menemukan data-data yang mereka butuhkan dari laporan yang kalian buat. And the last one is references. References atau dalam bahasa Indonesia it is called daftar pustaka, itu adalah daftar dari sumber-sumber literasi yang kalian pakai. So, it is the list of sources that you use in conducting the research and writing the report. Jadi ini semua sumber literasi yang kalian pakai baik dalam melaksanakan kegiatannya maupun sebagai dasar ketika kamu membuat laporan itu, kalian membuat laporan itu semua harus tercatat. References actually only for those which you mentioned in the report. Kalau references itu adalah sumber-sumber yang kalian pakai dan kalian sebut di dalam di dalam laporan kalian ya. It is important to prevent you from plagiarism. Jadi references itu sangat penting untuk menghindarkan dari plagiarisme. Plagiarisme ya plagiarisme itu kalian melanggar hak cipta.
Nah, untuk menghindari itu, kalian harus membuat referensi dengan tepat. There are some standards in citing and quoting someone's work. Jadi, ada standar tata cara untuk mensitasi ataupun mengquote hasil kerja seseorang. Jadi, jika kalian ingin memakai kalimat dari sebuah karya tulis, kalian tidak boleh serta-merta langsung meng-copy paste lalu memasukkan ke hasil laporan kalian. Kalau seperti itu, your work will be stated as plagiarism work. Ya, jadi akan dianggap hasil plagiarisme. Tidak boleh seperti itu. If you want to include the ideas from someone's work, you need to follow the rule. Jadi kalau ingin mengikut sertakan kalimat yang dibuat orang lain, temuan yang dibuat orang lain, kalian harus mengikuti aturannya. Bagaimana cara mensitasi atau mengquote? Mensitasi atau mengquote dengan cara yang benar, lalu in the end you are going to put the source, kamu akan menaruh sumbernya pada daftar pustaka. Seperti itu. It is much more important especially if you publish it. Jadi kalau ini dikumpulkan di institusi formal dan dipublish, for example, in the internet, itu harus betul-betul diperhatikan references-nya. Kalau tidak, bisa dicabut hasil karya kalian. And other additional parts depend on the kinds of report. Dan bagian-bagian yang lain tergantung dari jenis laporan yang kalian buat. Nah, di sini ada contoh. There are some kind of reports. The first one is narrative. So what do reports look like? There are many ways to present a report. The following are some of them. Jadi report itu atau laporan itu bentuknya bermacam-macam. Jika kalian berada di lapangan dan sedang bekerja di sebuah proyek, mungkin laporannya hanya dalam bentuk mengisi tabel. It can be something as simple as that. Hanya mengisi tabel saja. Or probably you are going to make a report in form of narratives. Jadi bisa jadi kalian diminta untuk membuat laporan dalam bentuk cerita. So it's only paragraphs that tells about the thing you have been done. Jadi bisa jadi bentuknya adalah paragraf-paragraf yang bercerita tentang apa yang sudah kalian lakukan atau kalian temui. Or it can be something much more complex like paper atau makalah. Bisa jadi bentuknya lebih kompleks dan lebih rumit seperti makalah. Contohnya, when you are a university student, in the end of year you are going to make thesis or dissertation atau skripsi. Nah, itu juga tesis, skripsi, dan disertasi juga salah satu bentuk laporan. Tapi mereka berbentuk lebih kompleks. Or it can be in form of simple paper atau makalah yang lebih sederhana, biasanya di jurnal artikel. Do you know journal? Ya, biasanya jurnal artikel ada banyak ya, academic journal. Jadi di situ orang-orang yang melakukan penelitian untuk menemukan solusi dari suatu masalah atau membuat penemuan, mereka akan melaporkannya dalam bentuk jurnal artikel untuk dipublish, untuk disebarluaskan melalui jurnal. Dan ini sangat penting untuk ilmu pengetahuan karena dari jurnal-jurnal tersebut kita dapat mengetahui hasil-hasil riset atau hasil-hasil penelitian terbaru dari berbagai hal atau dari berbagai topik. Okay, let's see the example of narrative reports. Contoh naratif report sederhana. Jadi laporan bisa juga berbentuk naratif, and it can be something as simple as the following. Sesuatu yang sederhana seperti berikut ini.
Lihat, di sini ada identity. From Ray Reynolds to Head of Environmental Major, King's College London. Ada tanggalnya, dan ada juga tema. Okay. Or we can say this is the title. Ya, di sini tema atau judulnya. And then the next paragraphs or the findings. Jadi paragraf di sini ada juga temuannya. The first part, we can say that the first paragraph is the introduction. Jadi paragraf 1 adalah pengenalannya. You recently asked me to submit a short report on the plastic awareness campaign that I have been conducting in the neighborhood. You asked that I submit a report within 3 weeks of the start of the campaign. Jadi di sini kita bisa tahu tentang apa laporannya, yaitu tentang kampanye kesadaran penggunaan plastik. And then goes to the second paragraph. Basically the second paragraph is the finding. Jadi ini paragraf kedua adalah temuan atau hal yang dilaporkan. The plastic awareness campaign has been held in 10 cities until now. So, workshops, interactive sessions, as well as pamphlets are an integral part of the campaigns. Students have demonstrated a keen interest in our campaign. More than 100 students have come forth to join the campaign and encourage people to use plastic wisely. Jadi di sini ada beberapa essential information yang diperlukan. Beberapa informasi penting seperti kegiatan apa yang dilakukan, bagaimana mereka melakukannya, seperti itu. And then, yang terakhir, di sini ada closing paragraph. We can call it the closing part atau bagian penutup, karena di sini berisi I would like to recommend. It means di sini artinya ada sebuah suggestion atau saran. I would like to recommend that plastic awareness campaign continue for another 2 months. This will make it possible to educate several schools in the city. It will also be helpful if students are taught how to make simple paper bags using old newspaper, magazines, and books. Jadi di sini ada saran dari apa yang telah dilakukan. Oke, as simple as that. Jadi narrative report itu biasanya template formatnya tidak panjang, hanya esensial informasi saja yang ditampilkan di situ. And then what about the paper or simple paper reports? What do these look like? Ini kayak apa, men? Okay, I will show you the example of thesis and also journal article. Okay, this is the example of journal article. This is my journal article. Ini contoh journal article. Ini jurnal artikel saya. So, this is the name of the journal, English Education Journal. This is the title. Jadi ini judulnya, ini nama jurnalnya yang mempublikasi artikel saya. So, this is the title, Target Situation in Vocational High School Civil Engineering Students Need Analysis. And these are the writers. This is me, and this is my advisors. This is the location of the address of the writers. Okay, there are some information in the beginning, and this is the abstract. Abstract is the essential information which contain the summary of all the reports. Jadi di sini adalah ringkasan dari
keseluruhan artikel atau keseluruhan laporan ya. Kenapa bentuknya seperti ini, Mem? Bentuk seperti ini adalah format yang sudah ditentukan oleh jurnalnya. Oke, jadi setiap institusi biasanya mempunyai template tersendiri. Right? This is the abstract. Abstract itu ringkasan ya. Jadi, if you want to know the content briefly, you can simply read the abstract. Kalau mau tahu isinya apa, secara ringkas, kalian bisa baca abstraknya saja. And then we move to the content. Nah, the first part is the introduction. In the introduction, you can find background of the research. Jadi di sini ada latar belakang. Selain latar belakang juga ada tujuan. Okay. Maybe it's too complicated, but don't worry, I just want to show you the parts. The parts of this journal article. Jadi kita hanya mau belajar bagian-bagiannya saja ya. Jadi di sini ada introduction. And because this is a research, you need to explain the method. Jadi karena ini sebuah penelitian, karena ini sebuah penelitian, maka kalian perlu menyebutkan metode penelitiannya. Method here. Kemudian results and discussion. Kalau menurut PowerPoint yang tadi kita baca, di sini findings ya. Findingsnya ada di result and discussion. Hanya istilahnya saja yang berbeda. Okay. And after that, after findings, we move to lumayan banyak findingsnya. And the last one is, di findings ini ada beberapa subheadings ya. Ada subjudul karena hal yang dibahas cukup banyak. Kemudian yang terakhir adalah conclusion. Conclusion itu bagian penutup ya. Di sini ada conclusion, and then ini ada references. References menggunakan aturan baku seperti ini. Oke, ini contoh dari simple paper dalam journal article. Bagaimana bentuknya tesis? Nah, kalau yang lebih kompleks, contohnya sebuah tesis seperti ini. So, you have the cover, ada covernya. Semua sudah ada template-nya, kita tinggal mengikuti. Nah, ini contoh approval atau lembar pengesahan. Kemudian ada pernyataan keaslian. Ini sesuai yang disyaratkan oleh institusi. Ada moto dan dedikasi. Nah, di sini ada kata pengantar atau acknowledgement. Kalian ingin berterima kasih kepada siapa saja, you say it here. And then abstract. Nah, this is a table of content. Ada daftar isinya. Kemudian ada list of tables, daftar tabel, list of figures, daftar gambar. Kemudian baru ke chapter 1. Jadi kalau jumlahnya banyak, kalian menggunakan chapter. Chapter-chapter tersebut meliputi beberapa bagian juga. Jadi untuk chapter 1 ada introduction. Kita bisa lihat di daftar isi di sini. You can see it here. Oke. Nih ya. Chapter 1, introduction. Ada background of the study, ada reason, research question, objective, significance, and outline. And then chapter 2, review of related literature. Jadi ini tentang literatur yang dipakai dalam penelitian ini.
ada review of theoretical studies. Kemudian chapter 3 atau bab 3 ada methodology. Methodology itu tata cara riset yang dipakai. Nah, intinya ada di chapter 4 yaitu finding and discussion. Ada temuannya, ada subjudul-subjudulnya disesuaikan dengan temuan yang ada. Kemudian ada discussion. Discussion itu berarti membahas temuan-temuan tadi. Kemudian chapter 5 atau bab 5 ada conclusion and suggestion. I will show you briefly. Let's see the last part. Nah, this is the references. Ini referencesnya seperti ini bentuknya. Ya, if you find it online, you also need to put the link. Jadi kalau bukunya online harus ada linknya juga. Seperti itu. And sometimes you need to put appendices. Ada appendix juga kalau diperlukan. Appendix adalah data-data yang dipakai tapi tidak dimasukkan ke dalam bagian inti dari laporan. Contohnya di sini ada silabus, ada observation sheet. Nah, seperti itu. Okay. Maybe it is complicated and your internship report will be simpler than this, ya. Jadi ini yang paling kompleks. Kalau untuk laporan magang biasanya akan lebih simple daripada yang saya tunjukkan. So, I have shown you what do reports look like, ya, kayak apa laporan itu, mulai dari yang bentuk naratif atau paper atau yang simple paper. Mungkin ada juga bentuk laporan lain yang berbentuk presentasi. Berbentuk presentasi misalnya di kantor-kantor biasanya berbentuk presentasi langsung slideshow. Seperti itu. Okay, so next part, the language feature. The language features of a full report is quite complex because you need to write a lot of things in it. Here are some language features we can learn for now. Jadi sebenarnya kalau membuat laporan, itu language feature-nya sangat kompleks karena bagian-bagiannya banyak. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. The first one is past tense. Because a report is about something you have been done, experienced, or observed before, you will use past tense to report the findings. However, you still use present tense for general truths or facts. Jadi biasanya untuk hal-hal yang telah dilakukan itu menggunakan past tense. However, tadi ada contoh naratifnya tidak pakai past tense ya. Di sini menggunakan present tense semua. Gimana, Mem? Boleh saja kalau misalnya secara konsisten kalian menggunakan present tense karena menganggap itu sebuah fakta, itu boleh. Jadi pakai present tense semua. Tapi jika kalian membuat laporan dari penelitian atau observasi yang dilakukan sebelumnya, itu biasanya kalian harusnya menggunakan past tense. Contoh kita lihat lagi yang tadi untuk yang jurnal artikel. Kita lihat sedikit ya. Nih, according to the materials mandated by the curriculum, the student had set their priority based on the importance. Had set ini memperlihatkan bahwa kita menggunakan past tense karena penelitiannya sudah terjadi di masa lampau. Jadi ini tinggal melaporkan saja. Oke. The student also gave their opinion. Nah, murid juga memberikan opini mereka. Nah, memberikannya pada saat itu. Jadi menggunakan past tense. Oke. Contoh lagi. Misalnya kalian membuat laporan magang. Lalu kalian membuat kalimat bahwa di sana ada 5 kondenser di bengkel. You will say there were 5 condensers in the workshop.
Kenapa pakai were? Karena kalian mengamati pada saat itu. Jadi, bisa jadi sekarang ketika orang membaca, itu condensersnya sudah ditambah. Bisa jadi seperti itu. Maka menggunakan past tense. Oke, language feature yang kedua adalah passive voice. You may need to use passive voice in many sentences when you omit the subjects. Kadang, kalau pada laporan biasanya tidak ada pelakunya, atau kita sering menggunakan kalimat pasif. Misalnya, kalian magang di kantor yang memiliki komputer. Kalian ingin mengatakan bahwa semua komputer telah diinstal dengan aplikasi ini. Nah, kalian tidak tahu siapa yang menginstal. In your report, you don't need to mention who installed the application, right? Tidak perlu dicari tahu siapa yang menginstal. Intinya adalah semua komputer telah diinstal dengan aplikasi tersebut. So, you are going to use passive voice. Jadi kalimatnya, all the computers were installed with this application. Jadi, sudah diinstal dengan aplikasi tersebut. Whoever have installed it, ya. Siapapun yang tadi telah menginstal, tidak diperlukan untuk disebutkan. Next example. Maybe you have internship in a building project. Kalian ada di construction project. 7 excavators were used in this project. 7 ekskavator digunakan pada proyek ini. Oke, kalian tidak tahu siapa yang menggunakan. Kalian hanya tahu bahwa di situ ada 7 ekskavator. Maka dari itu kalian perlu untuk menggunakan kalimat pasif. Seperti ini. 7 excavators were used in this project. Oke, itu tadi adalah language features. Then, how to write a simple report? Terus bagaimana, Mem, kita kalau mau membuat simple report? Of course, report is not easy to make. Tidak begitu mudah. However, you still can do it. Tapi pasti kalian tetap bisa mengerjakan. Cara membuat simple report, the first one is that to write a report, you must be ready with the materials you are going to report. Jadi materi yang mau dilaporkan harus siap dulu. They may be pictures, tables, observation results, charts, survey results, or other. Bisa saja bentuknya gambar, tabel-tabel yang sudah kalian isi, hasil observasi. Bisa juga chart atau diagram atau hasil survei dan lain sebagainya. Bisa jadi hasil wawancara dan sebagainya. Yang kedua, you need to make sure what kind of format you want to use or you are asked to use. Jadi kalian harus tahu formatnya yang akan kalian pakai. And make sure you follow the format from the institution you should submit the report. Jadi kalian harus menggunakan format sesuai dengan yang ditentukan, ya. And then you just need to follow the template. Kalian bisa mengikuti template yang sudah ada. More importantly, you need to, if you are confused about how to make a report, you can find example of the similar report. Kalian boleh cari contoh dari laporan yang sejenis yang sedang kalian bikin. Contoh kalau mau bikin laporan magang, kalian bisa melihat laporan-laporan magang sebelumnya. The third one, you will need to read some references to help you arrange your sentences in the report. Jadi terkadang kalian juga butuh membaca, butuh menulis, butuh merangkum sumber-sumber yang kalian perlukan untuk menuliskan laporan, ya. Jadi laporan itu harusnya adalah tulisan kalian sendiri. Tapi kalian boleh mendapatkan inspirasi ataupun tambahan informasi dari berbagai sumber. Just make sure you don't do reckless copy-paste things. Jadi jangan serta-merta meng-copy-paste atau menyalin hasil dari tulisan orang lain. Tidak boleh. Jadi caranya bagaimana, Ma'am? You need to find the essence of your reading and make your own conclusion. Jadi kalau misalnya kalian mencari inspirasi, kalian boleh membaca lalu mengolah sendiri kalimatnya dan kalian tuliskan lagi dengan susunan kalimat yang berbeda. Itu baru namanya bukan plagiarisme, ya. Tidak boleh langsung sama persis kalian tempel di laporan kalian. And make your own conclusion or follow the right procedure of citing or quoting. Jadi ada juga beberapa tata cara untuk mensitasi atau mengquote.
Ya, jadi kalau kalian mau mensitasi itu ada caranya. Maybe you can search many ways of citing or quoting. Mungkin tata cara citasi dan quote dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berbeda. Kalau bahasa Inggris misalnya ada APA standar. Nah, kalian nanti bisa search sendiri cara quote-nya. Jadi misalnya kalau kalian mau ambil kata-kata yang sama persis, menulisnya harus seperti apa. Kalau kalian hanya mengambil idenya, menulisnya harus seperti apa, seperti itu. Dan pada paragraf yang di mana terdapat ide orang lain, kalian harus mencantumkan sumbernya. Kemudian, you also need to mention the source and write it in the references part. Jadi terus yang kalian pakai dalam referensi tadi itu harus dituliskan di daftar pustaka. Coba kita lihat lagi. I will show you the example. Nah, misalkan di sini saya menggunakan beberapa citasi. Nah, the previous studies in the vocational high school area suggested more investigation on the need analysis. The investigation of the needs were conducted by this one, and this one. Jadi ini saya sebutkan. Kemudian di reference saya juga menyebutkan. Ini saya menyebutkan, ini penulisnya, ini judulnya, ini nama jurnalnya, seperti ini. Oke, dan untuk menuliskan referensi seperti ini itu ada standarnya juga. Oke, that's for complex report ya, itu untuk report laporan yang cukup kompleks. Tidak perlu sebanyak itu, tergantung kebutuhan saja. If you only read around 4 or 5 references, that will be okay to only write those references on the references part. Jadi kalau misalnya hanya membaca 5 referensi ya dituliskan 5 saja, it's okay. As long as you mention the sources when you find the idea from other people's works. Jadi kalau kalian mendapatkan ide dari hasil pekerjaan orang lain, kalian harus mengapresiasi dengan mencantumkan sumbernya seperti itu.